Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham-saham second liner yang juara karena dia profit dan dividennya naik terus sehingga menarik untuk jangka panjang dan bisa jadi referensi bagi teman-teman investor. Kalau teman-teman mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan. Ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Nantinya, semua peserta webinar juga akan mendapatkan materi dan rekaman sesi webinarnya. Untuk pendaftaran, bisa langsung ke website Kanala ID atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Sebelumnya Kanala sudah beberapa kali bahas video-video tentang saham second liner ataupun saham small cap. Seperti di video ini kita bahas saham small cap bagus dan murah, lalu ada juga 11 saham second liner paling menarik menurut Kanala, dan juga di video yang satu ini kita pernah bahas 7 saham dividen super yang growth dividend dan capital gain-nya bagus banget. Link videonya semua ada di deskripsi ya. Yang pertama ada saham BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 126.000 ketika video ini dibuat. Dan ini salah satu saham yang cukup menarik karena ini merupakan salah satu bank pembangunan daerah yang besar dan juga profitnya naik terus. Ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Mereka itu IPO di tahun 2010 dan sampai saat ini tuh memberikan return yang menarik dari segi dividennya. Inilah gambaran dari income statement dan juga balance sheet dari BJBR ini. Dan kalau kita lihat di perbankan itu salah satu faktor terpentingnya adalah total aset, yang mana kalau kita lihat sejak 2011 sampai dengan 2021 itu BJBR sudah mencatatkan kenaikan aset yang luar biasa. Ditambah lagi mereka punya profit margin yang cukup oke sehingga bisa memberikan profitabilitas yang baik bagi perusahaan ini. Ini gambaran net profit marginnya. Beberapa tahun terakhir mulai kembali meningkat lagi dan bahkan di kuartal 1 dan 2 2021 itu mencatatkan yang cukup lumayan. Nah, ini gambaran dari laporan keuangan terbaru BJBR per Juni 2021. Itu bisa kita lihat bahwa pendapatan bunga dan syariah neto mereka itu masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat di bagian laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk, itu nilainya juga naik cukup lumayan, sehingga earning per share-nya pun juga naik dari 82 menjadi sekitar 93. Tentu ini satu hal yang bagus dan bisa kita apresiasi, sehingga memungkinkan untuk terjadi kenaikan earning per share di tahun buku 2021. Dan mereka ini juga punya payout ratio dividen yang konsisten, bahkan termasuk cukup tinggi, sehingga bisa memberikan dividen yield yang menarik banget, bahkan bisa sampai 7%. Valuasinya pun pricing ratio-nya mungkin sekitar 6 kalian ya ketika video ini dibuat memakai data proyeksi untuk 2021. Yang kedua tentu saja ada BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 70 ribuan ketika video ini dibuat. Ini sama seperti BJBR, Bank Pembangunan Daerah juga, dan ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Mereka baru IPO itu tahun 2012, jadi menjelang hampir 10 tahun lah ya sebentar lagi. Nah, selama itu mereka juga sudah memberikan return yang menarik bagi para pemegang sahamnya. Ini gambaran income statement dan balance sheet dari BJTM. Sama seperti BJBR, BJTM ini juga terus mencatatkan kenaikan aset dari tahun ke tahun. Dan mereka juga punya profit margin yang bagus nih. Bahkan termasuk salah satu bank dengan rasio profitabilitas terbaik di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan di grafik ini, itu mereka punya profit margin yang lumayan tinggi sebenarnya untuk ukuran perbankan juga. Nah, ini data detailnya, net profit margin di tahun buku 2020 bahkan bisa mencapai 22%. Termasuk sangat lumayan tentunya untuk perbankan. Dan mereka juga punya kinerja fundamental yang menarik. Ini gambaran earning per share-nya. Di data RTI ini belum terupdate untuk semester 1 2021, baru kuartal 1 ya. Dan ini histori dividennya, itu nilai dividennya terus naik dari tahun ke tahun. Dan tentunya bisa memberikan yield yang menarik karena ketika video ini dibuat, yield dividennya itu bahkan mencapai 6,9%-an. Jadi sama seperti BJBR tadi, punya dividen yield yang menarik. Pricing ratio-nya juga hanya sekitar 5 kali, dan PBV-nya hanya sekitar 1 kali ketika video ini dibuat. Nah, ini rilis kinerja terbaru BJTM. Kalau teman-teman perhatikan, net profit-nya itu masih meningkat dari 770 miliar di Juni 2020 menjadi 803 miliar di Juni 2021. Ada peningkatan yang sedikit naik juga di sana. Yang ketiga ada saham MTDL, Metro Data Electronics. Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 278 ribuan.
ketika video ini dibuat. Dan beberapa waktu terakhir saham ini itu udah naik signifikan. Terakhir kita pernah review di bulan Maret ya, di tahun 2021 ini. Ketika itu kita masukkan MTDL sebagai salah satu saham teknologi yang cukup menarik di Indonesia. Ini gambaran komposisi pemegang sahamnya, teman-teman bisa perhatikan juga. Dan mereka ini sudah listing tuh udah dari tahun 90, jadi udah lama banget sebenarnya di Bursa Efek Indonesia. Nah ini gambaran revenue dan juga net profit. Kalau dilihat itu masih naik terus revenue-nya, dan net profit-nya pun masih juga mengalami peningkatan. Walaupun memang net profit margin dari MTDL ini tipis ya, atau kecil untuk net profit marginnya. Kendati demikian, walau net profit marginnya tipis, tapi mereka secara growth laba bersih itu masih mencatatkan peningkatan. Dan kalau dilihat dari return on equity pun, itu juga cukup lumayan sebenarnya, karena bisa konsisten di atas 15%. Ini gambaran earning per share-nya, bahkan di semester 1 2021 ini, mereka kembali mencatatkan kinerja yang menarik dan pertumbuhan yang bagus. Earning per share-nya pun diperkirakan masih akan meningkat, dan mereka juga punya payout ratio dividen yang lumayan di sini, walaupun memang belum terlalu besar ya. Ini valuasinya, teman-teman bisa lihat, karena sudah naik banyak, price-earning ratio-nya itu sekitar 14 kalian ketika video ini dibuat, dan yield dividennya menjadi hanya sekitar 1,3%. Teman-teman bisa pertimbangkan juga kalau tertarik. Yang keempat ada saham PRDA, Prodia Widya Husada. Ini beberapa waktu terakhir tuh udah naik sangat signifikan. Yang mana satu lot dari saham PRDA ini bisa dibeli dengan harga sekitar 800 ribuan. Padahal beberapa bulan lalu itu harganya masih sekitar 300 atau 400 ribuan. Nah ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Kalau kita lihat, ini juga emiten yang masih tergolong cukup baru karena baru listing itu di 2016, jadi masih relatif baru sebenarnya. Dan setelah mereka IPO, ternyata harga sahamnya makin turun, tapi justru kinerjanya makin terus meningkat. Seperti yang terlihat di grafik ini, kalau teman-teman perhatikan, dari 2016 sampai dengan 2020, itu revenue-nya Prodia masih terus naik, ditambah juga net profit yang makin tinggi dari tahun ke tahun. Tentunya ini satu hal yang sangat bagus bagi sebuah perusahaan yang masih relatif baru IPO ya, baru beberapa tahun. Ini gambaran untuk net profit margin, kemudian juga return on equity, dan juga return on asetnya. Kalau kita lihat, 2021 ini mungkin jadi tahun berkah bagi Prodia, karena revenue-nya juga diperkirakan akan naik, dan secara profitabilitas mereka makin meningkat, sehingga menjadi potensi bagi investor. Nah ini gambaran earning per share-nya, teman-teman bisa lihat bahwa hasil mereka di kuartal 1 dan 2 2021 tuh udah signifikan banget kalau dibandingkan dengan tahun buku 2020 lalu, sehingga ada potensi untuk kenaikan net profit sampai dengan akhir tahun nanti. Dan dividennya pun masih terus naik nih dari tahun ke tahun. Yield-nya pun sekitar 2%-an karena udah naik banyak harga sahamnya, walaupun secara price-earning ratio masih sekitar 12 kali. Jadi sudah tidak murah tapi juga tidak mahal-mahal banget sebenarnya kalau menurut Kanala. Yang kelima tentu saja ada saham Sido Muncul yang sudah sangat sering kita review di channel ini. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 80 ribuan ketika video ini dibuat. Sido Muncul ini salah satu saham di dalam portofolio Kanala, dan kita suka perusahaan ini karena revenue-nya juga masih terus naik, net profit-nya naik terus, profit margin-nya bagus, dan juga balance sheet-nya yang kuat karena tingkat utangnya sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan ekuitas yang mereka punya. Profit margin-nya pun juga sangat menarik, karena kalau kita perhatikan dari grafik ini, beberapa tahun terakhir, baik dari gross profit ataupun operating profit dan juga net profit margin, itu Sido selalu mengalami peningkatan, sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau makin lama perusahaan itu makin efisien dan bisa menghasilkan profit yang makin besar. Dari sisi penjualan pun kalau kita lihat di Juni 2021 itu masih mencatatkan kenaikan mencapai sekitar 1,6 triliunan, dan laba brutonya pun juga naik cukup signifikan di sini. Apalagi untuk laba bersihnya, kalau teman-teman perhatikan itu sudah menembus sekitar 502 miliar rupiah. Jadi ada potensi untuk peningkatan sampai dengan akhir tahun nanti. Earning per share pun diperkirakan masih akan terus tumbuh juga, dan bahkan di tahun buku 2020 payout ratio dividen mereka tuh mencapai 100%. Artinya seluruh laba bersih dibagi menjadi dividen. Satu prestasi yang sangat bagus dari Sido Muncul sebenarnya. Valuasinya pun walaupun tergolong mahal ya, pricing ratio-nya sekitar 24 kali, dan dividen yield-nya sekitar 3,9% ketika video ini dibuat. Dan ini salah satu saham favorit Kanala sebenarnya. Apakah kamu tertarik dari list ini? Silahkan komen di bawah, dan ceritakan juga ya saham-saham favoritmu di bawah. Jangan lupa untuk subscribe.